Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan apa yang kita sudah bahas di video kemarin, pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk breakout dari bullish panel-nya dan kemudian justru melanjutkan konsolidasi yang lebih besar. Jadi itulah yang saya sampaikan di video kemarin menjadi salah satu senario yang berpotensi paling besar untuk terjadi. Dan so far, sudah sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, hal tersebut persis terjadi dalam 24 jam terakhir. Kita bakalan lakukan updates untuk kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi, dan ada beberapa indikasi yang menurut saya cukup menarik yang berpotensi menjadi alat bagi kita untuk mengukur kira-kira apakah Bitcoin sudah siap untuk mengalami recovery lebih lanjut ataukah masih akan ada sell off lanjutan. Semua itu bakal kita coba bahas di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 2,64 triliun dolar atau turun sekitar 1,49%. Sedangkan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau di top 10 coin itu hanya Tron, kenaikannya 0,19% ke 0,2514 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, another good news untuk Bitcoin. Nah, setelah kita tahu sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan di dunia yang mengikuti jejak dari Michael Saylor, yaitu adalah terus-menerus membeli Bitcoin, hari ini kita juga kedatangan perusahaan baru dari Jepang yang juga berniat untuk melakukan pembelian Bitcoin. Jadi ini adalah salah satu perusahaan yang telah di-listing di pasar sahamnya Jepang atau Tokyo. A Tokyo-listed company is looking to raise funds to buy Bitcoin, expanding the trend in Japan of adopting Bitcoin as a corporate treasury asset. Dan mereka di sini, Value Creation plans to add 100 million yen atau kurang lebih 700 ribu dolar dalam bentuk Bitcoin ke dalam balance sheet-nya dalam kurun waktu 4 bulan ke depan. Dan sebenarnya teman-teman, mereka juga sudah punya holding Bitcoin kurang lebih 300. Kalau ini memang terjadi ya nanti penambahan 700 ribu dolar dalam bentuk Bitcoin, maka secara total nanti mereka akan mempunyai kurang lebih 2,1 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari segi angkanya saja, ada pembelian sebesar 700 ribu Bitcoin atau secara total sebenarnya 2,1 juta dolar. Ya mungkin kalian mengatakan, tapi kok itu kan angkanya nggak signifikan banget. 2,1 juta dolar itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan market cap-nya Bitcoin. Saya setuju, teman-teman. Tapi inilah yang sudah saya sampaikan mungkin dari berbulan-bulan yang lalu. Yang kita lihat, itu bukan persoalan seberapa banyak satu perusahaan membeli, tapi trennya seperti apa, teman-teman. Kalau sudah ada satu perusahaan yang melakukan pembelian Bitcoin dan itu berdampak baik kepada harga sahamnya itu sendiri, seperti apa yang teman-teman bisa lihat di perusahaan Metaplanet dari Jepang juga, yang sudah mendahului perusahaan Value Creation ini dalam melakukan pembelian Bitcoin, harga saham mereka itu meroket. Nah, logika sederhananya saja teman-teman, jika kalian menjadi seorang pemilik perusahaan yang sudah terlisting di Jepang, dan kalian melihat nih, ada dua perusahaan yang melakukan hal yang sama, yaitu adalah melakukan pembelian Bitcoin, dan hanya dengan itu saja bisa meroket harga sahamnya, kira-kira kalian kepikiran juga nggak untuk melakukan hal yang sama? Nah, itu justru yang lebih penting, teman-teman, trennya. Kalau misalnya memang kita melihat sudah banyak perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama karena mungkin pengen juga gitu ya harga sahamnya untuk naik, maka yang terjadi adalah berikutnya, sumber demand Bitcoin itu semakin banyak. Dan perlu kalian ingat teman-teman, mereka membeli ini mungkin angkanya tidak terlalu besar, tetapi mereka membeli dan di hold untuk jangka panjang. Jarang-jarang kita melihat mereka menjual.
Dan mereka melakukan pembelian itu terus-menerus. Meskipun kadang-kadang jedanya mungkin cukup lama ya, tetapi mereka jarang jualan, yang ada terus membeli. Sehingga kalau misalnya kita melihat nantinya ada ratusan perusahaan yang melakukan hal yang sama tentunya, maka itu bisa menjadi sebuah passive demand yang cukup besar untuk Bitcoin. Katakanlah gitu ya, katakanlah kita hanya bisa melihat ada kurang lebih 1.000 perusahaan yang melakukan hal yang sama, ya kan? Dan misalnya setiap bulan itu mereka hanya akan melakukan akumulasi 1 Bitcoin, katakanlah, nggak usah gede-gede deh, 1 Bitcoin aja per bulan. Maka berarti ada passive demand sebesar 1.000 Bitcoin per bulannya. Belum lagi kalau kita hitung demand dari spot Bitcoin ETF dan demand dari para whales yang lain. Jadi semakin banyak sumber demand untuk Bitcoin, tentunya itu semakin baik untuk harga Bitcoin dalam waktu jangka panjang. Dan yang kita mau adalah justru yang model-model seperti ini, teman-teman. Mereka-mereka yang membeli jarang menjual dan kemudian terus-menerus membeli. Seperti contohnya Michael Saylor misalnya. Atau spot Bitcoin ETF dari BlackRock. Yang terus melakukan pembelian, sesekali memang ada menjual, tapi kebanyakan itu terus melakukan pembelian atau akumulasi. Sehingga, lagi-lagi ketika demand terus ada, tetapi supply itu terus tergerus, maka lambat laun harganya lah yang harus naik. Ya, karena itu adalah teori sederhana supply and demand, teman-teman. Jadi, kita sudah melihat tren ini mulai terjadi, teman-teman, dan saya expect dalam beberapa tahun ke depan, harusnya tren ini akan terus berlanjut, di mana kita akan melihat lebih banyak lagi perusahaan yang melakukan hal yang sama, at least hanya untuk alasan supaya ya memancing excitement lah, untuk para retail membeli saham dari perusahaannya. Karena mungkin banyak orang-orang yang merasa ya kalau ada perusahaan yang membeli Bitcoin, biasanya harga sahamnya naik. Karena sudah tertanam dalam mindsetnya seperti itu, maka setiap kali ada perusahaan yang mengumumkan hal tersebut, maka mungkin retail akan berburu-buru untuk membeli gitu kan. Jadi ya win-win solution lah. Istilahnya perusahaannya juga untung, ya para retail juga tentunya untung gitu. Ya walaupun ya pasti ada yang rugi ya, karena pasti aja ada yang kejebak di pucuk. Tapi saya tentunya sangat-sangat mengharapkan bahwa semakin banyak perusahaan melakukan hal yang sama, sehingga passive demand untuk Bitcoin itu akan semakin besar. Jadi ini adalah berita baik hari ini, teman-teman. Berita baik berikutnya adalah, kalau kalian baca di sini, Trump Crypto Advisors float tarif funded Bitcoin reserve. Jadi, salah satu direktur, teman-teman, direktur dari Advisors for Digital Asset Administration Trump, itu mengatakan bahwa mereka sedang mencoba berbagai alternatif untuk bisa melakukan pembelian lebih banyak Bitcoin. Dan salah satunya itu adalah melalui tarif. Jadi kalau misalnya nanti tarifnya itu menghasilkan revenue, ada wacana bahwa itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk melakukan pembelian Bitcoin. Dan ini juga sudah saya tweet tadi di Twitter. Kalau teman-teman belum follow Twitter saya, bisa di-follow dulu, karena biasanya saya post di sana lebih cepat dan cukup aktif di sana, sehingga teman-teman bisa dapatkan info-info terbaru lebih cepat di sana. Jadi ini adalah wawancara dari salah satu YouTuber juga sebenarnya, Anthony dia pokoknya namanya. Jadi dia wawancara salah satu direktur dari Advisors Digital Asset untuk administrasi Trump, dan mengatakan bahwa ya kira-kira gimana nih soal Bitcoin, bakalan terus membeli atau bagaimana. Nah, dia mengatakan bahwa mereka akan terus mencari cara untuk bisa membeli lebih banyak Bitcoin, dan salah satunya yang tersebut di sini adalah soal tarif. Jadi kalau misalnya nanti terjadi ada penghasilan yang cukup besar dari tarif, dan kalau memang benar nanti dijadikan sebagai salah satu alat untuk melakukan pembelian yang lebih banyak Bitcoin di US, maka sekali lagi ini saya sampaikan tadi di Twitter, jika benar terjadi, tentunya akan jadi sentimen boost yang oke banget buat Bitcoin dan kawan-kawan. Jika diumumkan misalnya, sebagian dari penghasilan tarif atau tariff revenue bakalan disalurkan untuk melakukan pembelian Bitcoin, saya rasa itu akan bisa membuat harga kripto, terutama Bitcoin, itu kembali melakukan kenaikan. Belum lagi teman-teman, perlu kalian ingat bahwa beberapa waktu terakhir, harga saham
harga Bitcoin dan kawan-kawan mengalami drop yang signifikan, itu adalah dikarenakan salah satunya persoalan policy atau kebijakan yang dilakukan oleh Trump soal tarif yang membuat uncertainty di market. Otomatis banyak investor start untuk melakukan taking profit, atau bahkan ada yang sengaja untuk menjual meskipun mungkin dalam keadaan loss karena mungkin tidak suka dengan keadaan market yang uncertain. Ya kan? Tapi perlu kalian ingat teman-teman, market itu forward looking. Artinya mereka tidak melihat apa yang terjadi sekarang, tapi kira-kira beberapa bulan dari sekarang apa yang akan terjadi. Nah, kalau misalnya saya melihatnya, harusnya soal tarif di sini sudah sebagian besar price in. Market sudah semuanya tahu gitu bahwa akan ada perang tarif di sini. Dan lambat laun biasanya sebuah masalah, sebuah problem, uncertainty itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Lama-lama orang juga udah terbiasa dengan berita tersebut dan cenderung melupakan. Dan mereka akan ngelihat ke depannya, kira-kira yang berikutnya terjadi apa nih. Nah, kalau soal berikutnya, kita tahu bahwa harusnya di tahun ini akan ada rate cuts yang dilakukan oleh Federal Reserve, akan ada QE harusnya, kemudian kita juga bisa melihat hal ini terjadi, kalau misalnya terjadi ya, di mana penghasilan dari tarif itu juga sebagiannya bisa diberikan dalam bentuk Bitcoin. Jika semua hal tersebut terjadi, maka saya rasa kita bisa melihat lambat laun sentimen di cryptocurrency akan membaik. Dan itu juga menjadi salah satu alasan teman-teman kenapa saya sampaikan midterm saya cenderung bullish. Oke? Selama tidak ada hal yang lebih gila yang dilakukan oleh Trump lagi. Karena saya rasa beberapa waktu terakhir sudah cukup gila ya yang dilakukan oleh Trump, di mana dia menerapkan tarif ke berbagai negara, kemudian mencoba untuk melakukan perang tarif terhadap China. Dan untuk kemarin sih belum ada berita baru lagi ya soal tarif, tapi kita harapkan tidak ada lagi eskalasi di tarif. Kalau tidak ada hal yang lebih gila lagi dilakukan oleh Trump, maka harusnya market akan lambat laun cenderung menjadi lebih kondusif lagi. Orang-orang yang kemarin menjual atas dasar mungkin ketakutan akan adanya sell-off lanjutan dari tarif, itu juga mulai kembali chip in. Otomatis kita akan bisa melihat market lambat laun kembali recovery. Nah, itu yang saya expect teman-teman. Maka saya sampaikan di 2 video terakhir, selama area 70-74.000 di sini mampu kita maintain, maka saya secara pribadi mempunyai opini bahwa itu akan menjadi area local bottom untuk kita. Dan minimal kita bakalan hit ke angka 90-91.000. Kenapa area 90-91? Karena tentunya area tersebut merupakan area major resistance untuk sekarang. Setelah itu ada 100.000 dan next-nya tentunya sudah di area all time high. Alasan kedua juga sudah saya mention beberapa kali sebelumnya, bahwa saya melihat ada closing weekly candle yang cukup positif di Bitcoin kemarin. Closing weekly candle-nya dalam bentuk bullish engulfing setelah ada downtrend yang berkepanjangan. Itu biasanya adalah sebuah sign yang positif, dan terakhir kali kita melihat hal serupa terjadi itu di sini. Oke? Dan itu menjadi awal dari kita melakukan pumping di sini. So, teman-teman, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, sebenarnya ya sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di video kemarin ya. Bahwa saya mengatakan skenario yang probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi, itu adalah kita akan mendapatkan breakout di atas area bullish pennant di sini. Tetapi kemudian kita akan start untuk mendapatkan konsolidasi lebih besar. Nah, kalau teman-teman yang menonton video saya sampai selesai kemarin, harusnya mengetahui hal tersebut. Nah, itulah yang proses kita lihat terjadi hari ini, teman-teman. Kita kemarin breakout hanya sampai kurang lebih 86.400-an sebelum pada akhirnya kita mendapatkan sell off. Ekspektasi saya sebenarnya kita bisa hit sampai ke area 87. Walaupun saya sampaikan ya, minimal kita akan break di atas 86.000. Itu udah saya sampaikan. Tapi saya expect bisa mungkin sampai 87. Kita hanya sampai 86.400 dan kemudian mendapatkan sell off. Tapi apakah ini berarti up
tren kita di short term telah selesai? Nah, menurut saya, teman-teman, belum. Bahwa ini hanya adalah bentuk konsolidasi yang lebih besar daripada rally yang kita lihat di sini. Bentuk konsolidasi, teman-teman, itu bisa banyak macam. Bisa yang bentuknya symmetrical triangle seperti ini atau mengerucut. Bisa dalam bentuk flag seperti ini. Bisa dalam bentuk rectangle seperti ini, ya kan? Atau bisa dalam bentuk expanding. Nah, kira-kira yang mana nih yang sedang kita bentuk sekarang, teman-teman? Nah, itu kan masih menjadi pertanyaan kan? Nah, kalau untuk sekarang, saya masih harus mengatakan bahwa semua yang kita lihat di sini adalah bentuk konsolidasi, teman-teman. So far tentunya, yang terdevelop di sini adalah bentuk running flat. Oke, masih ada satu. Sorry, tadi saya lupa mention. Bentuk konsolidasi itu juga bisa running seperti ini. Kalau misalnya bearish itu runningnya seperti ini. Ya kan? Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk konsolidasi. Tapi bentuk konsolidasi di short term ini bisa dengan sangat cepat berubah ya teman-teman. Tapi in the end of the day, selama kita hanya membentuk semacam konsolidasi, maka hasil akhirnya akan tetap sama. Bahwa kita akan tetap breakout ke atas dan menuju ke area 90 sampai 91 ribu dolar. Nah, kalau ditanya ke saya pribadi, kira-kira area mana yang akan berpotensi untuk menjadi area support yang kuat di time frame kecil, maka saya mungkin bisa mengatakan 82.000 sampai 81.500. Oke. Ini mungkin bisa menjadi area atau 81 deh, 82 sampai 81 itu mungkin bisa menjadi area di mana demand start untuk kembali masuk. Karena di sini harusnya terdapat beberapa area liquidity ya, teman-teman, yang berpotensi untuk dijemput terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan rally. Jadi something like this itu menurut saya cukup make sense untuk bisa kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, ya kan? Dan saya pribadi sebenarnya sudah mempunyai posisi dari kurang lebih area 77 ribuan di sini. Saya entry pertama itu di sini. Kemudian saya start untuk scaling in lagi di sini. Tapi ini posisinya hanya mungkin seperlima lah dari posisi saya di sini, ya kan? Dan saya masih akan melakukan penambahan posisi, teman-teman. Kalau misalnya kita akan hit ke kurang lebih area 82 sampai 81 di sini. Oke. Jadi kalau misalnya yang line adalah melakukan averaging down, ya kan? Saya melakukan averaging up. Sebenarnya itu yang lebih efektif ya teman-teman daripada teman-teman melakukan averaging down. Kalau kalian buy, turun, buy, turun, buy, turun gitu kan. Kalau misalnya memang analisa kalian adalah bahwa di time frame gede itu masih akan bullish, ya bebas aja sebenarnya boleh melakukan averaging down. Tapi kadang-kadang yang salah itu adalah senario kalian sudah terinvalidasi, tapi kalian tidak mau mengakui kesalahan dan terus melakukan averaging down dan berharap bahwa market akan reverse. Nah, itu yang salah. Oke, sama juga kalau teman-teman short. Kalau kalian short, katakanlah pergerakan market seperti ini kan, kalian short. Harga naik lagi nih. Padahal misalnya, asumsi kalian tadi adalah kita bakal membentuk double top. Ya kan, kalian short misalnya. Lalu harganya naik. Harusnya kan double topnya sudah terinvalidasi ya teman-teman. Tapi kalian mengatakan nggak mungkin kok. Sepertinya ini bakalan tetap double top, cuman ini akan fake out. Kalian short lagi, ya kan? Naik lagi. Kalian mulai panik dan mengatakan, wah kalau saya close sekarang kok, loss-nya besar. Ya udah deh saya averaging lagi satu kali lagi. Siapa tahu balik ke harga tengah, saya bisa break even kok. Naik lagi, ujung-ujungnya margin call. Ya kan? Tapi beda cerita kalau misalnya teman-teman di time frame besarnya merasa bahwa oke, saya short di sini kok dan saya akan menambahkan posisinya ketika misalnya kita memvalidasi double topnya. Saya tambah posisinya di sini, itu beda lagi. Karena kalian sudah memvalidasi double topnya, oke, dan sekarang kita sedang berada dalam keadaan downtrend harusnya. Kalian bisa menambahkan posisinya seperti itu. Tapi tidak banyak orang-orang yang
secara mental mampu melakukan hal tersebut karena baru profit sedikit itu biasanya sudah deg-degan mau close. Oke, atau biasa orang sebutnya ABC, asal biru close. Itu kan kalau bisa di forex ya. Kalau di crypto mungkin asal hijau close gitu. Jadi pastikan itu tidak kalian lakukan. Ketika kalian trading, hal terpenting adalah soal disiplin. Disiplinnya dalam soal apa? Memanage resiko dan juga tentunya kesabaran. Nah, kalau kalian tidak mempunyai mental untuk bisa menambahkan posisi, ya sebenarnya itu juga tidak ada masalah selama teman-teman masuk ke sebuah posisi dengan setup yang jelas, dengan risk to reward ratio yang baik, ya sudah selesai. Nggak ada keperluan juga teman-teman untuk mengikuti apa yang saya lakukan di sini. Kalau saya lakukan di sini, saya melakukan averaging, itu karena saya sudah mempunyai posisi yang cukup lumayan di sini. Saya nambah lagi di sini, karena saya merasa uptrendnya belum selesai. Saya merasa ini hanya konsolidasi untuk kita naik, gitu kan. Kalau nyampe lagi ke sini, saya akan tambahkan posisinya, sehingga average-nya mungkin akan dapat kurang lebih area ini deh. Nah, tapi kalau misalnya memang drop, ya sudah, saya mungkin akan keluar dalam keadaan break even. Saya juga tidak akan menyesal, karena berarti analisa saya salah. That's it. Tidak usah ditambah-tambah gitu. Oke? Jadi kesimpulannya teman-teman, apa yang kita lihat di sini adalah kemungkinan pembentukan konsolidasi yang lebih besar. Jadi kita mungkin bisa konsolidasi di sini selama beberapa hari ke depan, dan kemudian ujung-ujungnya akan start untuk kembali rally lagi ke kurang lebih area 90 sampai 91 ribu. Nah, sekali lagi, hal yang bisa menginvalidasi skenario bullish kita di sini adalah untuk short term adalah kalau kita berhasil untuk jebol di bawah 81 ribu dan start untuk mendapatkan bearish continuation pattern, maka itu adalah invalidasi dari skenario bullish. Nah, kita berpotensi untuk kembali hit ke area lower low terakhir atau bahkan membentuk lower low baru menuju ke area 73 sampai 70 ribu dolar. Tapi selama hal tersebut belum terjadi, maka bias saya adalah untuk short term banget beberapa hari ke depan itu cenderung netral atau sideways, sedangkan untuk mid term itu masih cenderung dalam keadaan bullish. Next target itu di 90 sampai 91 ribu dolar. Oke, so saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.